pas bapak itu benar-benar gak ngenalin siapapun. Hilang Lupa, ingatan. iya bener-bener hilang, lupa anak, lupa istri, lupa siapapun, bener-bener lupa, dan dia ngobrol sama tembok. Bener-bener ada bapakku nggak gitu kan? Ternyata yang lewat dia yang menyerupai bapakku, si genderuwo itu. Tapi wujudnya gimana? Wujudnya yang aku lihat itu hitam kayak gorila. Hitam kayak gorila, bener-bener hitam pekat. Kayak gorila persis. Santet, perbuatan keji dan tidak bermoral, mengakibatkan salah satu keluarga yang kehilangan kejayaan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan merenggut jiwa. Selama 10 tahun menggeluti takutnya menjadi korban santet. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Setelah yang satu pilih. Oke, Yumendang, Saya. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah jauh-jauh dari kota Tegal ke kota Brebes untuk mengikuti acara kita. Siap. Oke, langsung saja Mbak Endang, bagaimana awal cerita yang katanya keluarga Mbak Endang ini terkena gangguan santet? Dari mulai gangguan genderuwo, serangan belatung, sampai, mohon maaf ya, ayah dari Bu Endang terkena gangguan jiwa. Oke. Saya akan menceritakan detail ya Mas. Apa yang saya ingat, apa yang saya alami. Selebihnya terserah percaya atau enggak. Iya. Tapi saya sih awalnya juga saya nggak percaya. Tapi setelah menonton salah satu YouTube juga, oh ternyata betul saya alami. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan timelinenya dulu nih. Oke. Jadi kurang lebih itu usia saya kelas 3 SD waktu itu. Kejadian itu waktu kelas 3 SD itu saya sudah bisa mengingat, mungkin tidak detail tapi banyak sekali momen-momen yang sampai saat ini, sampai detik ini saya ingat. Dari kelas 3 SD itu sampai SMP kelas 3 itu jelas banget. Sudah bisa cerita ya awalnya? Boleh, ngomong. Oke, awalnya itu saya jelaskan dulu background keluarga ya. Jadi dulu itu bapakku itu berlayar. Nah, berlayar zaman dulu itu kan ya nggak tahu sih kalau sekarang ya. 2 tahun baru pulang gitu kan, setahun baru pulang. Dan nanti di rumah itu kadang 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi kalau misalnya 2 tahun berangkat, itu nanti setahun atau 6 bulan itu nganggur. Nah, daripada nganggur, Bapak melanjutkan usaha keluarga. Apa usaha keluarga? Jadi dulu kakek berarti ya. Kakek itu jual beli ban bekas. Jadi itu udah turun temurun karena memang di desa itu, sebut saja desanya Desa X. Banyak sekali yang usaha yang sama. Usaha jual beli ban, terus daur ulang ban untuk dijadikan kursi, karet kursi, dijadikan tempat sampah. Kerajinan lah. Kerajinan, ya seperti itulah. Nah, bapakku itu akhirnya usaha ban itu sambil menunggu panggilan berlayar selanjutnya. Daripada nganggur, karena kan udah punya anak istri, jadi kan harus tetap berpenghasilan kan. Juga. Nah betul. Nah setelah itu, alhamdulillahnya bapak itu sukses, bisnis bannya sukses dan sudah antar pulau. Jadi nanti bapak ke Palembang, terus pokoknya daerah-daerah Palembang dan sekitarnya lah.
itu belanja ban yang gede-gede, nanti sampai di sini didaur ulang lagi kayak gitu. Jadi sempat melonjak juga ya bisnis Sempat itu ya. sempat sangat melonjak, dan di situ saya seperti princess. Oh iya. Pengen apa aja kelakon, pengen Iya, apa aja kebeli kayak gitu loh. Pengen ngucap apa hari ini langsung terrealisasi. Iya. Karena ya alhamdulillah sudah tercukupi kayak gitu. Iya. Kehidupannya sangat layak lah. Iya. Dibilang sultan ya sultan. Iya. Karena bapak kerja, duitnya juga lumayan, mama juga wanita karir. Mama dulu di Polres, kerja di Polres. Iya. Polres tit sensor. Iya. Nah, terus mungkin dari kesuksesan bapak itu kan tidak terlepas dari karyawan ya. Bapak alhamdulillahnya memperkerjakan orang-orang sekitar yang sekiranya pemuda yang padesu ngono lah. Akhirnya dipekerjakan sama bapak, karyawannya juga banyak, lancar, ya Bisa bilang sukses lah. sukses. Terus penghasilannya juga luar biasa, paling gede di situ waktu itu ya. Tapi justru itu yang menjadi bumerang. Bagi keluarga Yuenda. Betul sekali. Sekarang aku yang ngomong aja langsung terrealisasi, berbanding 380 derajat harus mencari uang saku sendiri. Gara-gara masalah itu. Iya, sampai di titik itu. Iya. Jadi pada suatu ketika itu kejadiannya, kita waktu itu kan saya belum punya adik ya. Aku masih anak pertama dan belum punya adik waktu itu. Udah punya adik, tapi belum, masih usia 1 tahunan lah. Oh masih kecil. Masih kecil. Aku yang emang selisihnya agak jauh. Lagi adikku udah tidur nih di kamar. Aku, mama, sama papa nonton TV di ruang tamu. Nah, posisinya itu kita baru pindah rumah masih di desa yang sama. Sebelumnya kan, sebelum selesai semua itu kan di halaman itu cuma dijadiin gudang buat naruh ban-ban kan. Nah itu kita pindah. Nah di malam kejadian itu jam 12 lebih. Posisi aku juga udah silir-silir, udah ngantuk lah nonton TV waktu itu kan. Emang dari dulu sampai sekarang suka nonton film-film apa yang berantem-berantem gitu. Itulah ya. Akhirnya tiba-tiba tuh dari atas genteng jatuh hewan bekicot, tahu nggak mas? Tahu. Bekicot itu kan jalannya kan pelan banget kan. Itu jatuh dari atas genteng. Aku nggak ngerti deh. Itu awal mulanya gitu? Iya, aku nggak ngerti ya. Itu jalannya dari kapan aku nggak ngerti. Itu jatuh, bener-bener jatuh mengenai kaki dari bapak. Terus mama nanya kan, di situ aku langsung seger bangun melek. Apa pah? Nanya. Oh, bekicot. Bapak cuma ngomong kayak gitu, diambil, langsung dibuang. Kita nggak tahu kalau ternyata bekicot itu menjadi media. Media santet. Ya. Dari kejadian jatuhnya bekicot itu, kejanggalan demi kejanggalan mulai kelihatan. Apa aja? Pertama, bapak memang kesehatannya mulai goyah, sering demam kalau malam, terus amarahnya mulai gak kekontrol, terus hewan dalam 3 hari hewan itu mati semua berturut-turut. Hewan peliharaan. Dulu itu bapak pecinta burung berkicau yang harganya lumayan mahal. Yang 1 ekor itu sampai 7 juta, 8 juta, 10 juta. Murai batu. Ya, murai batu, murai kayak gitulah. Itu serentak mati. Dalam waktu 1 hari itu? Ya.
Hari kedua ayam-ayaman unggas yang ada ya itu pertama kan burung, Iya. kedua ayam mati. Ayam dulu bapak tuh unik ya, seleranya tuh lain daripada yang lain. Yang ya karena mungkin punya duit ya, Iya. jadi belinya ya memang yang mahal-mahal. Lumayan. Jago juga belinya yang mahal. Ayamnya ayam kate. Ayam katenya yang warnanya putih semua. Jadi yang unik-unik. Iya, iya. Nah, terus aku juga ada peliharaan kelinci sama marmut, Ikut meninggal juga. mati juga. Dan matinya itu apa ya, kayak nggak sakit. Dia nggak sakit. Kayak kita kan kalau melihara kan ngerti ya sakit Pasti, apa enggaknya iya. kan, karena tiap hari kita kasih makan Iya. kan. Itu tiba-tiba aja mati. Mati itu serangan itu 3 hari berturut-turut. Apa Mati, dari mati. hewan itu pada mati? Apa di situ dari keluarga Yu Endang ini sudah mulai terfikirkan? Belum Oh, belum ada. ada. Oh, mungkin lagi musimnya musim jelek. pertama. Pikirnya masih positif karena memang mamahku juga orangnya positif banget, nggak pernah Nggak punya percaya pikiran. akan hal-hal gitu. Iya. Terus sudah hewan mati, nyerang lagi ke elektronik. Maksudnya? Semua elektronik yang ada di rumah kecuali lampu ya, TV, kulkas, blender, mixer, radio, Benar. mati. Bener-bener mati rusak. Mati, rusak, ada aja. Sampai satu ketika karena blendernya rusak, ya kan, blender itu kan mati kan. Mamaku beli lagi blender. Mama beli lagi blender, di toko dicoba dong. Iya, Nyala enggaknya iya, dong? pasti ya. Nyala. Di toko dicoba nyala. Masuk ke rumah Rusak. langsung dor. Nah, dor, bener-bener rusak, langsung mati, langsung gak bisa dipakai. Bener-bener gak bisa dipakai. Akhirnya kita lagi keadaan minus, beli blender buat usaha malah hancur. Dan aku menyadari itu semua, oh ternyata bener bahwa ini tuh santet. Setelah aku gede, setelah aku usia segini baru mengetahui bahwa santet itu bisa menyerang. Ternyata beneran iya. Sebelumnya aku ngerasa nggak ada penolakan dalam diri ya. Nggak palingan ini juga halusinasi ini itu. Ternyata oh iya bener. Oh bener, setelah gede segini. Mengetahui bahwa santet itu ada. Betul. Nah, Yu Endang ini kan dari kejadian banyaknya kayak apa tadi, blender pecah ya. Blender Itu kan mati. menurut saya kan di luar logika juga. Iya. Apakah di situ Mbak Endang sudah mulai ada yang nggak beres? Ya, di situ Mama mulai ngerasa kok kayak gini ya. Gitu kan. Sempat nanya-nanya ke orang kah? Maksudnya orang pinter? Sempat. Jadi perjalanan untuk pengobatan Bapak disitulah dimulai juga. Oh, Bapak udah mulai sakit waktu itu? Iya, sudah mulai sakit, sudah mulai setelah hewan peliharaan mati, elektronik mati. Ternyata yang diincar itu orangnya. Maksudnya yang si Bapak? Iya. Apa karena persaingan? Iya, kalau sekarang aku bilang sih memang jadi persaingan ya, karena di desa X itu memang terkenal dengan hal-hal seperti itu, tembak-tembakan lah istilahnya. Gitu. Ngeri juga ya. Ngeri banget. Memang awalnya juga aku nggak percaya, masa sih kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah nonton banyak podcast juga dari Om Hao kayak gitu kan tentang santet. Oh iya, aku ngalamin momen ini nih. Oh, aku ngalamin ini nih, kayak gitu. Dan ada momen juga pas Bapak itu benar-benar gak ngenalin siapapun. Hilang ingatan? Iya, bener-bener hilang, lupa anak, lupa istri, lupa siapapun. Wow. Bener-bener lupa, dan dia ngobrol sama tembok. Iya Mbak? Demi Allah, tembok diajak ngobrol. Sampai buah mangga pun dia nggak ngena, ini buah apa ya?
Sampai segitu. Kamu siapa? Sama anaknya, kamu siapa? Aku nggak kenal. Kalau dulu kan bahasanya nyora kenal kawan. Aku nggak kenal kamu siapa ya? Tidak mengenali Sama sekali. sama sekali. Itu Bener-bener. berapa lama kalau boleh tahu? Ya itu dari tembakan itu mulai kan kelas 3 SD sampai parah-parahnya ya. Iya. Parah-parahnya itu kelas 3 SMP. Wow. Berapa tahun itu nggak lama. Berapa tahun ya? Sampai kelas 3 SMP. Dan pengobatan juga nggak main-main. Sudah melewati berbagai macam pengobatan. Medis udah pernah? Medis sudah pernah. Sebelum kita ke non medis, kita ke medis dulu. Dan nggak ada sakit apa-apa. Kan check up kan kalau mau berangkat berlayar itu kan ada medical check up Iya. kan, seluruh badan kan. Pada saat itu masih bersih. Makanya ada fase di mana Bapak udah mendingan, Bapak berangkat lagi berlayar. Itu juga ada fase itu. Nah, untuk pengobatan itu Bapak udah berbagai macam non medis dukun deh didatengin sampai mama. Syaratnya makan bunga kantil pernah, aku bener-bener lihat. Kan karena aku anak pertama ya, dan mama mungkin nggak percaya sama orang. Jadi kemanapun mama pergi ke dukun untuk pengobatan Bapak, selalu aku yang diajak. Jadi aku tahu lihat prosesnya sendiri. Iya, secara langsung. Betul. Dari mulai makan bunga kantil itu benar-benar dikunyah. Mah pahit mah, aku nanya. Pahit tapi nggak apa-apa. Yang penting Bapak sehat. Terus apa lagi ya? Yang telur. Iya. Telur itu diurutin ke Bapak. Terus nanti telurnya jadi hitam juga pernah. Terus yang kita kayak nyembelih kambing Iya. juga pernah. Jadi semua sudah dicoba. Sampai ada orang yang nawar, kamu mau nggak balikin santet itu? Bisa kok. Iya. Syaratnya gampang, ambil aja tanah kuburan. Dan malam itu mamah tuh mau berangkat. Mau ngambil tanah kuburan itu. Tapi nggak tahu ya, aku tuh mungkin dipaksa untuk dewasa ya. Jadi aku langsung ngomong gini, mah jangan mah udah mah, biar Allah aja yang bales. Aku bilang gitu. Udah jangan mama jangan ngotorin tangan mama. Aku bilang kayak gitu. Di situ mama akhirnya, oh ya udah deh. Terus mama sudah karena waktu itu kita tinggal di desa ya. Mama cari dukun daerah situ sampai ada yang ngomong coba ke Banten diobatin di sana. Apa itu? Ke Banten itu medis kah atau paranormal lagi? Paranormal juga. Oh. Jadi kebetulan gini, mungkin ini sudah jalur ya. Iya. Yang kalau aku tarik kesimpulan itu jadi satu jalur gitu. Mamah itu, mbahnya mama dulu tuh dukun, cenayang Iya. di desa. Nah, nurunnya tuh sebenarnya ke mama. Tapi mama nggak mau terima itu karena mama merasa aku nanti akan hidup di era yang modern. Aku nggak mau anak-anakku nanti disebut anak dukun. Oh iya. Jadi mama itu berusaha keras untuk menolak, untuk tidak ibaratnya apa ya, mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi padahal dari dulu itu Mbah udah ngomong bahwa nanti yang nerusin ilmu saya itu kamu. Si ibu. Iya, Mbah mamaku itu ngomong kayak gitu sama mama. Yang bakal nerusin ilmu aku itu kamu. Nanti, jadi di desa mbahnya aku itu ada kuburan keramat. Di kuburan keramat itu ada mustika namanya selendang mayang. Mbah mamaku tuh ngomong, nanti selendang mayang ini yang bisa ngambil cuma kamu. Tapi mama menolak. Awalnya tuh kayak gitu. Karena mama tahu bahwa aku bakal hidup di era yang modern. Aku nggak mau jadi dukun, aku nggak mau. Nah, ternyata takdir berkata lain kan. Bapak yang kena ternyata, ya kan. Di satu sisi mama udah nggak mau
berkecimpung di dunia iya, itulah. tapi ternyata Tuhan ngasih cobaan langsung live. Ke keluarga. Iya, bapak sendiri yang kena. Datanglah ke dukun yang di Banten itu. Yang di Banten itu masih saudara. Yang di Banten malah sungkem sama mama. Sambil bilang gini, Nyai kenapa baru datang? Iya, Mbak. Iya, kenapa Nyai baru datang? Saya itu menunggu Nyai lama sekali. Semenjak Mbah meninggal. Karena saya mau berguru sama Nyai. Mama diomong kayak gitu kaget dong. Kaget pasti. Aduh, loh aku kesini bawa suami saya mau diobatin. Enggak Nyai, justru saya mau berobat, mau berguru sama Nyai. Lah, Percaya nggak? Aku sampai, "Hah, kok jadi gini? Gimana sih?" Iya. Ya kan, bingung Heeh. kan? Nih, terus dari sana bilangnya gini, sebenarnya yang bisa ngobatin suami Nyai itu Nyai sendiri, panggilnya juga Nyai sendiri. Kuncinya ada di Nyai. Nyai kuat apa enggak? Nyai bisa enggak dirakatin? Bapaknya ada syarat-syarat anak-anak. tertentu juga. Iya. Mama udah nyerah dong. Aku nggak mampu kalau harus tirakat karena posisi Mama baru melahirkan anak ketiga. Berarti kan dari tadinya anak 2 sampai anak ketiga, bayangin dong. Iya. Ngurusin anak-anak kecil, tapi ujiannya udah kayak gitu. Mama habis melahirkan anak ketiga dan usianya juga masih, adikku masih waktu itu masih menyusui. Aku nggak bisa kalau harus tirakat seperti itu. Dicoba dulu, kata dia gitu. Dicoba dulu ya, pasti bisa kok kayak gitu. Akhirnya balik dengan tangan kosong. Nggak membawa obat atau apa yang seperti Mama bayangkan gitu. Cuma membawa kayak rapalan gitu loh. Apa doanya apa saja yang nanti pas tirakat itu dirapalin kayak gitu kan. Nah, pulang dari situ Mama masih belum bisa mencerna nih, gimana ya, kok malah aku singgon ini tirakat sendiri, kok aku malah disuruh tirakat sendiri, aku mulai dari mana kayak gitu kan. Ternyata sepupu Mama juga ada guru spiritual yang ngasih wejangan ke Mama juga, nanti kamu ini aja dimulai dari sholat 5 waktu dulu, dibenahi dulu kayak gitu. Nanti kalau sudah, jadi ilmunya ilmu putih. Kata si Nyai itu. Iya. Kamu sholatnya dulu dibenerin. Nanti kalau sudah sholat wajibnya dibenerin. Nanti tahajud ya. 40 hari nggak boleh berhenti. 40 hari nggak boleh berhenti. Dan wiridannya itu totalnya ada 4.444 per malam yang harus dibaca. Lah, tasbih aja cuma 100. Iya. Ya kan? Tasbih cuma 100, ini gimana saya ngitungnya? Cari batu. Per 100 batunya disingkirin per 100. Jadi Mama itu start dari habis Isya sampai dengan pagi. Posisi Mama masih menyusui. Jadi menyusui sambil diri. Cukup berat sih kalau untuk pemula. Berat sekali kata Mama. Berat sekali, banyak banget. Godaannya banyak sekali. Melakukan gitu pun tetap ada godaan. Sampai 40 hari, sampai ke hari ke-37. Hari ke-37 Mama mulai dapat mimpi. Oke, Yunda, selama Ibu menjalani tirakat, apa masih mendapatkan teror-teror? Teror itu terus berlanjut sampai aku kelas 3 SMP. Pernah suatu ketika kita lagi makan pas itu kan hari Minggu, aku ingetnya hari Minggu karena ada kerja bakti. Habis makan sarapan di ruang tamu karena habis beres-beres kebun, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada belatung. Kita nggak tahu belatungnya dari mana, posisi kita nggak habis ngeracunin tikus. Itu nggak ada. Jadi di bawah, di sela-sela kursi Itu banyak. ada belatung. Jadi belatungnya tuh kayak numpuk gitu loh, belatungnya.
belatung. Terus ada lagi di depan pintu, belatung juga. Malam juga pernah ada belatung juga. Kita nggak tahu itu belatung dari mana. Jadi kalau jadi sekarang itu aku kayak lagi ngerangkum puzzle apa yang aku alami dulu. Dan menurutnya aku setelah aku ambil garis tengahnya itu gini nih. Ketika kita lagi ayem, bapak udah mendingan, ditembak lagi. Gitu. Maksudnya ditembak itu? Disantet lagi, diteror lagi, diulangi lagi. Terornya tuh macam-macam, dari mulai tengah malam ada yang nyapu belakang rumah. Apa? Kalau orang kayaknya nggak mungkin ya, tengah malam orang gabut siapa nyapu kamar mandi. Kan kamar mandi kan masuk juga harus ada izin kita dong. Iyalah. Yang kita tidur semua, yang dengar mama waktu itu. Aku juga pernah didengerin kamar mandi. Sempat ngeliat waktu di pasti ada suara. Nggak ada, didatengin nggak ada. Nggak ada orangnya. Terus jadi dulu itu posisinya kan di rumah kita rumah baru kan belum di ini kan cat, belum di itu kan. Jadi dulu itu posisinya jendela kamarku ketika dibuka itu kebun. Pernah karena panas banget, aku ngerasa panas banget, jadi jendelanya dibuka Malam-malam. ya. Dan ada apa? Pesta jaipongan. Jadi gini nih, waktu itu usia aku SD itu udah nggak ada penari-penari kayak gitu, udah jarang ya. Udah jarang. Udah jarang banget. Itu tengah malam ada orang jaipongan. Aku intip lagi udah nggak ada. Lah waktu itu Endang ini tidur sama siapa? Aku tidur sama adik. Apa sih adiknya ngeliat juga? Enggak, waktu itu udah tidur. Tak buka sedikit karena panas banget. Kipas nggak mengcover. Akhirnya tak buka sedikit. Ih, kok rame? Soalnya tengah malam, dan kalau misalnya itu orang harusnya dari sore itu sudah ada prepare. Iyalah. Panggung, Pasti. sound, ya kan? Itu waktu aku SMP sampai kelas 1-an. Yang dimaksud Endang ini jaipong, Ada penarinya, ada penarinya, ada yang mainin musik juga. ada. Wow. Aneh ya? Aneh. Itu masih semak belukar waktu itu. Padahal semak belukar paginya aku main di kebun itu kan. Iya. Cari, maksudnya masih penasaran kan. Ini semalam aku lihat Kayak ada jaipong acara. masih ada bekasnya, nggak ada bekas. Itu di luar logika sih kalau menurut Ya saya. itu terornya macam-macam banget. Diliatin keluarga genderuwo juga pernah. Tapi yang di Jaipong ini sempet neror masuk ke rumah nggak? Enggak. Oh enggak, cuma hanya Cuman aku penampakan diliatin gitu aja. doang. Dia nggak tahu itu bagian dari teror atau memang penampakan dari. bener-bener ngeliatin. Iya. Kita nggak tahu lah. Nggak tahu. Sampai sekarang juga aku masih bingung, masih penasaran. Nah itu yang gendoro gimana? Itu sampai sekarang aku masih merinding kalau cerita itu ya. Iya, emang. Napas dulu. Jadi posisinya itu di rumah aku lagi sama temen SD ku. Oh masih kecil. Ya itu kok masih SD itu. Iya. Temen SD ku namanya Septi. Hai Septi. Kemarin kita baru WA. Tapi nggak tahu ya masih inget apa enggak. Tapi kalau Iya. aku masih benar-benar jelas ingat. Nah posisinya itu mama, papa, sama adikku. Itu posisinya adikku 2 ya. Papa, mama sama adikku itu lagi pergi ke rumah mbah dari mama. Nah, bapak itu pakainya motor Vespa. Motor Vespa kan khas banget kan Iya, bunyinya teng gitu kan. Nah, aku itu lagi tiduran di kamar tengah, kamar yang aku lihat penampakan itu. Nah, posisi kamar itu jadi kasurnya itu aku kalau tiduran gini tuh posisinya kayak gini nih, kayak di depan tuh pintu. Oh. Jadi kalau aku bangun ya langsung lihat pintu. Iya. Kayak gitu. Nah,
waktu itu kan kita tiduran kan, kepalanya nongol di jendela. Si genderuwonya? Enggak, akunya. Oh, iya. Jadi gini tuh posisinya ini jendela kan, gitu kan. Heeh. Jadi aku bisa lihat di depan, kalau nengok gini lihatnya di pintu. Heeh. Terus posisi gini tuh aku udah denger suara motor, dan itu motor bapakku itu. Terus aku bilang sama Septi, Sep, papaku udah pulang tuh, kita pura-pura tidur yuk, pura-pura tidur kayak gitu. Anak-anak kan Iya. pasti nanti mamaku bawa jajan, kita pura-pura tidur gitu kan. Nah, tuh udah diem, berarti udah diparkirin. Aku ngomong sama si diem. Nah gini, terus aku posisinya kan pura-pura tidur kan masih gini kan, ngintip-ngintip dikit kan, biar lihat kondisi bener-bener ada bapakku nggak gitu kan. Ternyata yang lewat dia yang menyerupai bapakku, si genderuwo itu. Tapi wujudnya gimana? Wujudnya yang aku lihat itu hitam kayak gorila. Hitam kayak gorila, bener-bener hitam pekat. Kayak gorila persis. Kalau gorila kan kayak gini kan. Kalau itu biasa kayak manusia lewat. Dan itu jumlahnya sesuai jumlah keluarga aku. Yang bikin aku lewat, yang ukuran paling gede itu yang bapaknya mungkin ya, aku nggak tahu ya bapaknya. Terus lewat lagi yang ukuran ibunya kali ya, yang sedang. Terus yang ukuran kecil. Berarti semua berapa itu? 4. Pasti kan apa ya? Dan itu lewatnya tapi nggak yang deret banget, karena aku lihat hitam ukurannya segini gitu kan. Itu nggak cuman kesini aja, dia juga balik lagi. Nanti kan suara motor itu kedengar, bapakku balik nih, ya kan, motor diparkirin, masuklah mereka, tapi keluar lagi. Setelah mereka keluar, baru suara motor bapakku kedengeran lagi, yang asli datang. Yang asli baru datang. Aku sampai ngomong, "Mah, perasaan mama tadi udah naruh motor deh. Apa orang baru datang kok?" Terus aku sama Septi, "Sep, kamu tadi lihat nggak?" "Iya lihat, yang suara motor pertama." "Iya lihat." "Terus kamu lihat orang yang hitam nggak?" "Iya lihat." Septi juga lihat. Itu yang bener-bener sampai sekarang aku nggak bisa ngelupain itu sih. Nah, kita tarik lagi ya, yo Endang. Yang tadi katanya ibu kan sempat tirakat. Ya. Nah, setelah ibu tirakat, apakah menemukan jawaban? Jawaban maksudnya kamu ini harus ini gitu. Iya. Nemu. Ibu nemu jawaban di hari ke 37. Hampir 40 hari itu ya. Iya. Ibu diimpiin 3 kali berturut-turut, tapi yang aku ingat itu 2 mimpi ini. Yang satu mimpi aku nggak terlalu ingat. Jadi di 38 hari itu mimpinya ibu diajak ke suatu tempat. Yang ngajak itu Sri Sultan Hamengkubuwono berapa gitu. Aku nggak ingat berapanya, 10 atau berapa, nggak tahu lah. Aku salah. Pokoknya mama cerita, mama semalam ngimpi diajakin Sri Sultan Hamengkubuwono ke berapa yang sudah gak ada kan, jalan-jalan ke gua. Posisinya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu orang-orang yang pesugihan, yang satunya jalur hitam putih ini. Berarti jalan itu hanya ke kiri sama ke kanan. Iya. Terus mamaku dikasih tunjuk, ini loh orang-orang yang melakukan pesugihan itu nanti seperti ini matinya. Mereka cuma menjadi budak dari setan. Ada yang jadi kayu bakarnya, ada yang jadi pokoknya macam-macam lah waktu mama cerita. Nah, kalau kamu kesini, kamu akan menemukan kebenaran, kamu akan menemukan kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Sekarang pilihannya ada di kamu. Mungkin
kalau boleh digambarkan secara gampang, mungkin mama suruh milih, kamu mau bales, apa kamu mau pasrah aja, Iya, mungkin gitu sih. pasrah dalam hal apa ya ibaratnya jalur putih lah Iya. kayak gitulah, mungkin kayak gitu ya. Cuman kalau di mimpi itu kan selalu tersirat ya. Iya, Ya, bisa asli atau enggaknya kita nggak tahu. betul. Akhirnya mama memilih, saya lebih memilih ke sini aja. Saya nggak mau menjadi budak mereka, saya nggak mau jadi kayu bakarnya mereka, mainannya mereka, saya nggak mau. Udah, paginya tirakat lagi kan, Heeh. paginya tirakat lagi, dimimpiin lagi. Jadi mimpinya itu, karena kan mama kan nggak tidur kan, Iya. nah mimpinya gimana? Iya. Jadi mama tuh kayak tidur ayam, tahu nggak? Iya, Yang iya. setengah tidur Atau tapi masih gayap tetap lagi. harus kayak gini, harus tetap wirid kan tidur. Jadi tidurnya tuh belum, masih di bawah di ambang kesadaran. kayak gitu kan. Mama dikasih gambaran ada satu orang laki-laki yang gendong anak. Laki-laki itu masuk kamar lalu narok sebuah benda. Benda itu kardus, tulisannya ada budul. Lalu dimasukkan di salah satu bagian di dalam rumah. Mama paginya cerita dong, Put, aku kan panggilan kecilnya kan Puput ya, Iya. Puput Putri. Put, mama semalam mimpi lagi. Mimpi apa, mah? Orang ini berarti kan mama mengenal kan. Orang ini ngajak anaknya masuk ke dalam rumah, terus naruh sesuatu di dalam rumah. Bentar, mah. Aku alhamdulillah ya, mungkin gift dari Allah, memang ingatanku bagus itu sampai hinaan-hinaan mereka aja aku berhasil merekam. Sampai sekarang. Sampai sekarang terekam jelas. Mah, bentar, mah. Kayaknya pas naruh itu aku lihat deh. Oh, itu kejadian nyatanya juga ada. Plot twistnya tuh aku lihat kejadiannya Wow. gitu. Jadi posisinya, mah, aku lagi mainan jual-jualan sama adikku. Jualan apa tuh, mainan goreng-gorengan kayak gitu lah. Terus orang itu datang gendong anaknya, nanya bapak di mana? Bapak di dalam belakang. Terus orangnya masuk. Aku lihat sendiri. Jadi apa ya? Kan tadi kan aku ngomong gitu. Kayaknya setiap mendingan ditembak gitu loh. Nah, dari situ tuh, dari tirakat-tirakat itu kan sudah agak mending kan. Iya. Mending, bapak sudah, mama udah mulai bisa handle karyawan lagi, karyawan yang bikin jok kursi. Karena kalau ngandelin bapak kan nggak bisa, jadi mama akhirnya ngambil alih gitulah. Nah, posisinya bapak sudah agak mendingan, ditirakatin, tinggal hari-hari terakhir itu buat nyabut si santetnya itu. Mama ngomong kayak gitu, aku inget sekali. Akhirnya mama nggak langsung bongkar itu tuh, tapi konsultasi dulu sama mbahku berarti. Konsultasi terus ngajak tukang buat bongkar itu, dan ternyata ditemukan tulisan menggunakan kardus kosong, kardus yang di tengahnya aqua itu tulisannya ada budul, dan kita nggak tahu artinya apa. Jadi ya itu tadi, setiap mimpi itu berarti asli. Setiap udah mending ditembak lagi. Berarti kan otomatis Mama Ayu Endang ini kan mengetahui kan Iya. orangnya siapa. Iya, mengetahui, jelas mengetahui. Dan mama sampai sekarang masih, kalau disuruh main ke tempat itu, saya nggak mau, mama nggak akan mau. Biarkan nanti ketika dia detik-detik terakhir pasti dia akan cari mama. Iya. Dan menceritakan itu. Mama sampai ngucap seperti itu, saking wis astagfirullahaladzim kayak gitu, saking mendarah daging rasa sakitnya. Berarti masih memasuki satu keluarga apa gimana? Saudara kan? Masih. Ya itulah namanya orang iri. Iya ya. Iri hati. Aku juga ibaratnya aku juga nggak tahu dulu bapakku perlakuannya bagaimana. Juga kan nggak tahu. Mungkin ada perkataan yang bikin sakit hati atau apa kan.
itu bisa juga kan. Jadi memang benar-benar santet itu efeknya sangat luar biasa. Dari aku yang tadinya diprinceskan ya, pengen apa langsung terrealisasi, sampai cari buat sangu aja, buat bayar LKS aja aku cari sendiri. Sampai segitunya. Sampai jualan keripik di kelas, jualan aksesoris. Teman-teman SMP ku sampai sekarang masih inget semua kalau aku cerita kayak gitu ya, mereka yang nangis bukan aku. Iya. Nah, Yundang, saya mau nanya, yang katanya Bapak sampai dilarikan ke Wonosobo. itu gimana? Jadi kan tadi aku bilang kayaknya kalau udah mending ditembak lagi, Iya. begitu kan. Nah, setelah berbagai macam gencatan senjata, berbagai macam tembakan itu, akhirnya kita memutuskan untuk pindah rumah. Yang tadinya di desa, kita pindah ke kota. Iya. Untuk menghindari hal itu juga ya. Karena kalau kita di situ terus, yang ada kita Makin merosot. yang gila nggak cuma bapak saya, Pasti. semua gila. Bisa jadi sih. Karena kan aku juga jadi bahan bulian. Iya, aku jadi bahan bulian. Mama juga jadi omongan sekampung. Ya kan? Bisa. Ya karena bapakku kan gila. Dulu kan kalau orang yang tinggal di desa pasti lihat orang gila itu sebuah aib. Iya sih ya. Ya kan? Jadi ya jadi olok-olokan, jadi apa. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke kota. Gitu. Nah, setelah pindah rumah, apakah keadaan bisa semakin membaik? Atau masih ada teror-teror santet itu? Tetap masih ada. Masih ada? Tetap masih ada. Karena yang diincar itu kehancuran. Kalau nggak orangnya yang hancur lebur, rumah tangganya yang hancur lebur. Memang sejahat itu sih teman-teman ke sana. Yang katanya banyak juga sih dari teman-teman kita itu nggak percayakan hal-hal gitu. Iya. Cuma ini Yundang ini apa ya, benar-benar menyaksikan secara langsung. Bukan secara langsung lagi sih, emang dari Lakunya. keluarganya. Emang santet itu apa ya, bisa dikatakan itu 50-50 lah. Yang saya maksud 50-50 itu karena itu kan nggak kelihatan ya Yundang ya. Jadi ya terserah sih, yang percaya Iya. enggak. Awalnya juga aku nggak percaya. Awalnya aku kayak ya udahlah, Betul, mungkin kan? bapakku emang sakit kayak gitu kan. Ah, Emang sakit karena kan sampai sekarang juga kalau diajak komunikasi masih agak-agak ngeblank gitu kan. Mungkin sakitnya karena kepikiran abis dari kaya raya jadi bangkrut kayak gitu. Awalnya juga aku mikir kayak gitu sama adikku. Aku sering bertukar pikir tentang masa lalu. kenapa? Ada Apa memang bapak kena ini ya, penyakit ini ya, kejiwaan. Karena kan dari yang bapak itu kan anak yang paling dimanja sama mbah kan, sedangkan mbah tuh orang kayanya di situ gitu loh. Dulunya. Tuan tanah di situ. Apa karena habis kaya raya ada semua gitu kan. Jadi minus banget. Terus akhirnya nyerangnya ini ya kayak gitu. Tapi setelah aku semakin kesini, aku kebetulan nonton podcastnya Hao mengenai santet itu, aku jadi tahu, oh ini sih iya bener aku alami, akhirnya aku yang tadinya mikir bener-bener ini medis, akhirnya jadi oh ini sih memang santet ternyata ada. Iya. Jadi aku ngumpulin puzzle itu gitu. Terus kan kita pindah rumah nih, Iya. nggak cukup sampai di situ aja. Aku kira ya udah deh kita pindah rumahnya dijual. Aku masuk SMA, pindah juga ke sana. Nah pas SMA itu aku nggak ikut pindah karena aku udah terlanjur masuk SMA di tempat itu. Akhirnya aku tinggal di rumah budeku, sedangkan mama, papa sama adik-adik ini di rumah yang baru. Itu awal pindah diliatin perempuan sama
tangan begini, tangan berbulu. Jadi kebetulan yang kita beli itu rumahnya tusuk sate. Kata orang kalau rumah tusuk sate itu memang nggak pernah bisa buat Iya. usaha, terus pokoknya bikin inilah hancur lah katanya begitu. Kayak aku sih nggak percaya ya, yang penting mah yang baik-baik aja lah. Iya. Gitu. Nah terus setelah pindah itu posisi aku kan nggak lihat langsung ya, ternyata setelah adikku cerita keseharian bapak setelah pindah itu ternyata yang diserang itu lebih ke emosinya. Jadi emosinya bapak tuh nggak terkontrol. Setiap hari ngobrol pasti berantem sama mama. Bahkan ada unsur KDRT. Dan kalau marah tuh nggak kayak orang marah pada umumnya. Wajar. Matanya merah. Bener-bener orangnya tuh menggebu-gebu banget. Kayak emosinya tuh gak kekontrol, bener-bener gak kekontrol. Ada unsur KDRT, akhirnya aku memutuskan daripada mama nanti mati disiksa, mending mama pindah aja udah. Biar papa aku yang ngurusin. Aku ngomong kayak gitu. Sempat beberapa tahun aku tinggal sama bapak aja. Mama aku ungsikan ke tempat yang lebih aman. Posisi papa nggak tahu tempatnya mama. Sempat hilang kontak juga. Sempat aku hilangin, putus kontakin. Jadi aku tetap berkomunikasi sama mama, tapi aku nutupin mama di mana. Karena kalau papa tahu pasti dikejar. Nah, waktu katanya kan adiknya Yu Endang ini sempat sering mendengar suara orang nyapu. Itu rumah yang lama apa yang rumah yang baru? Itu rumah yang lama. Oh, yang lama. Yang lama. Itu jadi ditarik lagi ya ke belakang ya. Adikku yang nomor 3 itu juga dikasih gift. Bisa lihat. Oh, punya kelebihan. Punya kelebihan karena waktu mama tirakat itu adikku kan menyusui tirakat. Jadi mama tuh sambil tirakat sambil menyusui, ya nggak tahu ya, mungkin nular kali ya. Oh iya, Ya, bisa itu jadi gitu. Mungkin nular atau gimana lah. Hmm. Jadi anak itu tuh yang bener-bener diajak kemana-mana aja waktu pengobatannya bapak. Nah aku jagain yang nomor 2. Aku yang jagain yang nomor 2. Terus mamaku yang keliling sama anak yang nomor 3 itu, keliling pengobatan. Dimana aja deh, mau makan apa, kalau disuruh makan apa aja mama mesti mau demi kesembuhan bapak. Nah itu dengar orang nyapu dalam rumah, itu sering dengar. Salah satunya tadi yang di kamar mandi. Ya, yang di kamar mandi itu. Nah, setelah pindah juga dia dikasih lihat kayak makhluk berbulu, matanya merah, ada taringnya, lidahnya sampai sini. Dia juga lihat, habis lihat itu dia nangis kejer. Aku nggak mau pulang, aku nggak mau pulang, mau. Ini. Jadi boleh dibilang kalau lihat-lihat gitu udah Terkenyang lah. ya udahlah ya, memang ada kayak gitu loh. Nah, saya tarik lagi ya, Yu Endang. Yang katanya Bapak juga kan tadi sempat rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Rehabilitasi di Wonosobo. Nah, Mbak Endang kan pernah ngomong katanya beliau ini pulang jalan kaki dari sana nyampe ke rumah. Betul. Itu kok bisa, kenapa gitu loh? Kok bisa kabur nyampe dari sana ke sini? Ini tuh bener-bener bikin aku sadar bahwa segimanapun kondisi bapakku, ternyata sesayang itu sama anak-anak. Jadi begini, setelah aku kerja, pegang duit sendiri, adik-adikku udah pada sekolah, udah pada lulus, terus udah pada kerja, kita kan mikirkan, kita nggak mungkin nih bapak kayak gini terus kondisinya. Iya. Kalau kita nggak biarin bapak kayak gini terus, kita berarti tega. Iya. Apapun yang terjadi dulu, entah itu bapak KDRT, entah itu apa, ya udah
bikin itu di luar kontrol. Jadi gimana kalau kita obatin bapak? Ya, aku tidak berhenti mencari tahu informasi sekecil apapun aku terima tentang penanganan ODGJ. Karena kalau kita bawa ke medis juga pasti ngomongnya kan bahasanya sekarang ODGJ kan. Kalau di rumah sakit, bapak kan berontak karena beliau itu selalu merasa dirinya waras. Pertama, beliau masih sadar uang, masih mandi, masih ngaji, masih sholat. Dia merasa dirinya waras. Lah yang membawa ke sana itu siapa? Awalnya? Ada. Jadi begini, akhirnya kalau di rumah sakit itu kan ada batas waktunya kan. Iya. Nah akhirnya aku tanya ke dinas sosial kota Tit. Tempat rekomendasi untuk pengobatan ODGJ yang ada pondokannya biar bapak bisa tetap ngaji, bisa tetap ibadah. Akhirnya direkomendasikan di Wonosobo, di sebuah tempat yang benar-benar Tit, jauh dari hiruk pikuk kota, naik turun gunung. Itu kan kalau di Wonosobo ada gunung apa tuh yang deket-deketan, Gunung Sindoro kalau nggak salah, sama gunung apa nggak tahu. Kita bener-bener di view-nya tuh pegunungan semua. Bapak ditaruh di situ selama berapa bulan ya kurang lebih ya, nggak lama sih. Karena kalau kata uminya bapak itu masih ringan lah, belum yang parah banget. Kalau yang parah banget kan sudah ada ruangan khusus di kayak bukan di kerangkeng sih, ada kamar khusus lah ya. Kalau bapak itu masih bisa keliaran di depan rumah, masih bisa main-main kayak gitu. Awal ditaruh di situ tuh berontak bapak, tapi ya udahlah ini buat kebaikan. Nah, terus bapak bapak difungsikan di situ selama beberapa bulan. Waktu itu masa COVID. Ya. Karena bapak itu ringan, ODGJ golongan yang ringan lah ya, aku nggak ngerti bahasanya. Jadi bapak itu sering disuruh-suruh buat nyapu-nyapu halaman, nyuci-nyuci, terus ngurusin ternak. Terus bapak kan suka bikin kerajinan, bikin air terjun. Oh, iya. Nah bapak tuh sempat bikin taman di sana, juga. taman-taman, terus rajin lah. Iya. Nah dari situ bapak dikasih uangnya itu dikumpulin, dan bapak tuh ada berteman baik dengan salah satu pegawai yayasan itu. Itu ngomong, bapak kalau mau kabur dari sini itu bapak lewatnya sini, tapi kalau ada mobil bapak jangan naik, bapak ngumpet aja, soalnya mobil itu bakal bisa bawa balik bapak ke yayasan ini lagi. Akhirnya kaburnya bapak itu terstruktur. Setiap hari bapak ngumpulin baju buat ganti, buat perjalanan. iya. Terus duit itu dikumpulin di kandang ayam. Bener-bener udah direncanain. Iya. Terus kabur lewat, karena bapak kan boleh keluar kan, ya udah kabur biasa kayak orang mau main kayak gitu. Kabur. Setelah bapak nyampe rumah, aku kan tanya kan, kok bapak bisa kabur, kenapa? Emang gak dikasih makan, gak dikasih fasilitas yang layak? Aku kan otomatis tanya begitu kan. Iyalah. Karena aku bayar. Iya. Setiap bulan itu aku kirim uang untuk makan bapak, untuk uang saku bapak, untuk kebutuhan bapak. Setiap bulan aku kirim uang. Emangnya gak cukup fasilitasnya di sana atau gimana? Kata bapak. Bapak nggak mau ya mati konyol di sana, kayak gitu. Karena banyak teman-teman bapak di sana yang mati ya udah nggak dikembalikan di keluarganya lagi. Bapak kan punya anak-anak. Gitu kan, yang mau, ya bapak mau tuanya diurusin sama anak-anak. Bapak nggak mau
mati konyol di sini. Iya Bapak lah. ngomong kayak gitu. Di situ ya ampun. Aku mikirnya aku paling jahat ya, Iya. karena udah eh, apa mindahin bapak ke sana gitu kan. Akhirnya itu pulang dalam keadaan waktu itu aku di Pekalongan, lagi event di Pekalongan, ditelepon, bapak pulang, bapak kabur. Nah sebelum itu oh enggak, jadi di Pekalongan aku dapat kabar bapak kabur. Udah ada info. Akhirnya aku nyebar ke teman-teman komunitas, siapa aja yang lihat bapakku, karena benar-benar kita nggak tahu bapaknya sampai mana gitu kan. Bapak kabur, ternyata info dari si uminya itu bapak kabur baru keluar, baru ngomong bahwa bapak tuh kabur. Bapaknya udah nyampe sini, bapaknya udah nyampe rumah dalam keadaan kakinya bengkak, berdarah, Berapa hari kalau boleh tahu? hampir seminggu. Iya, Bener-bener jalan menerabas hutan. sopo loh. Karena kan akses jalan juga waktu itu ditutup karena COVID. Iya juga sih. Iya. Jadi ada beberapa kali numpang mobil, tapi nggak sampai titik tujuan. Alhamdulillah juga selamat juga. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Selama kiriman santet, titik terendahnya Yu Endang Alam itu apa? Paling rendah. Paling rendah ya itulah. Titik terendahnya itu nggak sehari 2 hari, biasanya. Tapi bertahun-tahun yang biasa kita hidup enak, serba ada, bener-bener kita harus nanam singkong untuk diambil pucuknya dibikin sayur, umbinya dibikin kue. Sampai segitu ya? Iya. Aku sekolah bawa dagangan biar bisa buat beli LKS, buat beli jajan. Nanti pulang sekolah, aku mampir ke tempat bude. Budeku kan dagang sayur ya. Sayur yang udah layu, yang udah gak laku itu aku bawa pulang. Dimasak mama. Beras, ya kalau ada beras kita masak, kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Adanya ubi kita makan ubi, adanya apa aja lah. Nah, Yu Endang, saya mau nanya lagi nih. Iya, Setelah pindah ke rumah yang baru, yang saat ini berarti ya, iya. gimana kabar atau kesehatan si bapak yang sekarang? Apakah masih ada kayak ngeblank atau udah sehat total kah? Jadi kalau kesehatan bapak itu fisik Dari fisik. itu sehat walafiat berkas. Dia itu dulu kan pemabuk juga kan karena berlayar kan. Iya. Mabok, perokok, insomnia juga, meleknya sampai pagi-pagi. Terus apalagi ya? Ya pokoknya rawan penyakit lah. Tapi alhamdulillah bapak sehat sampai sekarang. Yang sakitnya malah mentalnya sih. Sampai sekarang. Iya, masih belum. Kalau ibarat kata ada 5 saraf, satunya udah kena kan, udah ini ya. Iya, udah Susah lah. susah. Jadi kalau kita ajak ngobrol nyambung, tapi nanti ngebleng kayak gitu. Tapi ya sudah, yang penting saya bisa lihat bapak sehat sampai sekarang, sudah bisa mengenal anaknya, bahkan cucunya. Jadi aku nggak mau menyalahkan siapapun ya dalam hal ini ya. Intinya mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa untuk bisa diambil sisi baiknya. Mendang, kita pertanyaan terakhir menanyakan kondisi keluarga yang sekarang gimana, Mas? Apakah baik-baik saja atau masih mendapatkan teror-teror yang tadi diceritakan sama Yu Endang sendiri? Alhamdulillah sejauh ini sih semoga jangan sampai ada lagi ya, karena juga sudah banyak yang mencar-mencarkan. Iya. Adikku juga ada yang di Kalimantan, aku juga udah pisah, jadi mama juga pisah. Jadi ya semoga selamanya kita baik-baik saja. Mantap, semoga aja ya dari kejadian ini keluarga Mbah Endang pun, Yu Enda ya, Yu Endang, sorry, keluarga Yu Endang pun lekas membaik lah. Amin, amin. Biar nggak ada masalah atau kasus-kasus gini lagi lah.
Nah, kesan pesan buat penonton kita nih Yoendang yang tidak percaya akan hal-hal santet ini, monggo silakan. Kita nggak bisa ngontrol keyakinan orang ya. Intinya kalau misalnya percaya ya syukur, alhamdulillah bisa didengarkan, bisa jadi cerita dan jangan dilihat dari sisi buruknya. Tapi kalau nggak percaya ya sudah, Iya, itu pilihan. iya sih. Betul. Nah, kenapa Mbak Endang mau mengangkat cerita pribadi ini? Apakah dari pihak keluarga aman? Ini tanpa paksaan loh. Tanpa bro. Takutnya saya itu gini, ini kan ranah pribadi ya. Iya, betul. Takutnya gimana? Enggak, justru aku pengennya di podcastnya Om Deddy sekalian. Oh iya Tapi betul. nggak apa-apa. Berawal dari sini dulu kali ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perintis. Aduh ya ampun, enggak. Soalnya gini, kita hidup itu ternyata berdampingan dengan hal seperti Iya, itu. itu udah pasti. Ya balik lagi kepercayaan masing-masing. Tapi apa yang aku alami ini ternyata berdampak untuk kepribadian saya yang sekarang. Jadi ya udah mentalnya jadi lebih kuat, jadi lebih baku hantam juga, mentalnya terkoyak juga udah biasa itu malah istilahnya kayak gitu. Saking kuatnya. Dan kalau untuk keluarga sendiri, aku sudah mengkonfirmasi sama mamahku kalau mau aku ceritakan di podcast, dan mamaku alhamdulillah mendukung. Gak apa-apa, ceritain aja. Mungkin ini bisa jadi contoh untuk orang lain. Contoh dalam artian ya apapun masalahnya pasti akan ada jalan keluar. Iya, Itu pasti. pertama. Kedua, kita jangan merasa takut, jangan merasa sendiri, karena jauh di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih hancur dari kita gitu. Iya. Jadi ya kita harus bisa menyemangatin diri sendiri sih. Dan PR juga waktu itu untuk adik-adikku ya yang belum bisa menerima semua kenyataan ini, memang butuh waktu untuk bisa meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Iya. Semoga dengan aku bercerita ini, adik-adikku juga bisa legowo menerima semua dengan lapang dada dan tidak perlu ada yang disalahkan lagi, tidak perlu ada yang disesali, kita ikhlaskan saja. Karena menurut aku ketika kita mau keluar dari satu masalah, kuncinya cuma ikhlas. Walaupun Betul. ikhlas sebenarnya tidak perlu diucapkan gitu. Itu pesan dan moral dari Yoendang. Ya. Ya pada intinya gini penonton, kita harus jaga lisan dan bahasa ya. Betul, Yoendang, betul sekali. agar tidak menyinggung atau menyindir satu sama lain. Kesimpulan yang saya ambil dari cerita Mbak Endang ini apa ya? Cukup menarik juga ada, dan bagi saya hal-hal gini juga dibilang jahat banget. Jahat banget sih. Kalau bisa ya, kalau ada masalah iri atau keluarga itu jangan bermain dengan hal-hal yang goib lah. Kita bicarakan dengan baik, kenapa dan ada apa, sampai permasalahannya diberesin lah dengan baik-baik lah pokoknya lah. Jangan Komunikasi sampai, dengan baik. komunikasi dengan baik. Ya Medang. Sudah itu dulu. Oke teman-teman, akhir cerita dari saya. Semoga yang menonton acara ini kita ambil sisi baiknya aja. Gimana santet itu emang benar adanya. Pokoknya dukung terus channel kami. Dan bagi para penonton-penonton yang ingin menceritakan cerita-cerita horor, bisa langsung ke DM ke TikTok, Facebook, atau nomor WhatsApp yang ada di deskripsi channel YouTube kita. Oke, pokoknya dukung kami terus. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Gerhana Entertainment. Saya Bram, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.